Selamat hari Sabtu rekan-rekan pemuda GPIB ATK Ambarawa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-6. Bacaan kita hari ini sangat singkat, diambil dari satu ayat saja, tetapi tentunya banyak hal yang dapat kita ambil dari bacaan atau renungan kita pada hari ini. Judul renungan kita dalam Sabda Bina Umat hari ini ialah integritas Kristen. Rekan-rekan pemuda perlu ketahui, bicara mengenai Injil Matius, bicara juga tentang 4 topik dalam Injil Matius. Nah, salah satunya itu ialah berbicara mengenai pelayanan dan pengajaran Yesus. Nah, rekan-rekan pemuda, ternyata Matius 7 ayat 6 ini berbicara atau ada dalam cakupan topik pengajaran Yesus atau pelayanan Yesus. Nah, dalam Matius 7, khususnya bacaan kita hari ini ayat ke-6, disebutkan ada 2 jenis hewan. Ada babi dan juga ada anjing. Nah, kira-kira ayat ini mau berbicara mengenai apa ya? Kok penulis Injil Matius mengatakan hal-hal yang mungkin bagi kita kurang senonoh, atau mungkin kok dalam Alkitab berbicara atau mengata-ngatakan tentang hewan. Nah, ternyata kata hewan babi dan anjing di sini ternyata mengibaratkan atau merepresentasikan sifat atau watak manusia. Teman-teman, kita mulai dari anjing. Kita semua tahu pasti, kita semua tahu bahwa anjing itu identik dengan watak manusia yang suka mengacaukan hidup orang lain. Atau dalam konteks masa itu ya teman-teman, anjing itu diibaratkan sebagai hewan yang identik dengan sampah masyarakat. Berbicara mengenai sampah masyarakat, tentunya dia tidak berguna. Berarti anjing di sini diibaratkan atau memiliki konotasi sifat atau watak manusia yang menggambarkan watak orang yang hidupnya berantakan, yang suka mengacaukan hidup orang lain, dan juga watak manusia yang seperti sampah masyarakat. Dia tidak berguna bagi orang lain. Nah, begitu juga babi, teman-teman. Pada konteks masa itu, babi ini adalah hewan yang sangat hina, sangat dibenci oleh orang-orang. Pasti kita sudah tidak familiar lagi dengan kisah ketika Yesus mengusir setan, dan setan itu dipindahkan ke babi-babi. Nah, dalam konteks masa itu juga babi diibaratkan atau disamakan atau setara dengan golongan-golongan setan. Maka dari itu, babi dalam ayat 6 ini diibaratkan dengan watak manusia yang suka menyesatkan. Lalu berbicara babi juga, kita semua tahu bahwasannya babi merupakan hewan yang kotor, hewan yang jorok. Maka dari itu, ketika babi dimasak, kita semua tahu masak babi itu bukan hal yang mudah. Harus dimasak dengan baik, dimasak dengan sedemikian rupa agar apa? Agar cacing-cacing atau segala racun-racun di dalamnya itu tidak kita konsumsi lagi. Nah, maka dari itu babi diibaratkan sebagai hewan yang jorok dan juga hewan yang hina. Nah, kedua hewan ini
memiliki konotasi atau mengibaratkan watak-watak manusia yang tidak berguna, menyesatkan, dan juga suka mengacaukan hidup orang lain. Nah, teman-teman, ternyata ayat 6 ini bukan bicara tentang kedua hewan hina ini saja, tetapi ada hal yang penting, yaitu mutiara. Berbicara mutiara, kita semua pasti tahu mutiara adalah suatu perhiasan atau suatu benda. Dia berwarna putih, dia itu murni, begitu ya. Saking kita semua tahu bahwasannya mutiara adalah suatu hal yang sangat susah didapatkan. Ibaratnya jika penyelam-penyelam ingin mendapatkan mutiara, kita tahu bahwasannya mereka harus menyelam ke dalam kedalaman yang cukup dalam begitu untuk mendapatkan mutiara ini. Nah, mutiara dalam hal ini ialah diibaratkan sebagai Injil atau pengajaran Yesus. Tentu hal ini memberikan kita pengetahuan bahwasannya Injil atau pengajaran Yesus yang dalam hal ini diibaratkan sebagai mutiara itu, Injil adalah suatu hal yang sangat berharga, sangat indah begitu teman-teman. Nah, maka dari itu Matius 7 ayat 6 ingin mengingatkan kita untuk jangan memaksakan Injil kepada orang yang bebal atau orang yang sulit dan juga orang yang tidak mau menerima atau mendengarkan tentang kebenaran firman Allah, orang yang tidak mau mendengarkan kabar keselamatan Allah. Nah, teman-teman, jangan memaksakan dalam hal ini tidak sama dengan jangan mewartakan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemuda Kristus tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk memberitakan firman. Tetapi ingat bahwa jangan memaksakan kepada orang yang bebal. Kemudian poin kedua berbicara mengenai jangan terpengaruh terhadap orang-orang yang membuat kita tidak lagi meneladani sikap-sikap Yesus. Kita jangan terpengaruh kepada mereka. Dalam sabda bina umat kita pada hari ini dijelaskan ada seorang pendiri Facebook, salah satu sosial media terbesar pada saat ini, yaitu pendirinya yaitu Mark Zuckerberg, mengatakan berbicara mengenai integritas Kristiani, orang yang memiliki dua integritas diri ternyata dia bukan orang yang konsisten. Karena berbicara mengenai integritas itu berbicara mengenai konsistensi kita dalam satu tempat. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus, kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, hendaklah menjadi pribadi yang berharga. Kita menjadi seperti mutiara. Kita menyebarkan Injil, tidak memaksakan, tetapi tetap konsisten dengan apa yang telah kita pilih dan apa yang seharusnya kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat memberitakan firman, selamat menjadi pemuda-pemuda Kristen yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.